Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Di kemarin itu sudah kita bahas mengenai ruang lingkup psikologi. Jadi psikologi itu mengkaji tentang manusia. Manusia itu ada sisi atau dimensi apa saja? Ada dimensi eh, biologis, ada dimensi motivasional, kognitif, emosi, kepribadian, dan spiritual. Nah, untuk memperdalam lebih lanjut tentang pembahasan manusia, ada baiknya ini saya sarankan membaca buku ya, judulnya Sapiens. Ini di Gramedia sudah tersedia. Ini buku cukup bagus mengulas sejarah manusia ya, dari zaman purba sampai zaman sekarang. Jadi sejarah dunia diulas secara lengkap, ada berbagai macam perspektif dari biologis, historis, atau sejarah, dan perspektif yang sangat luas, dan filsafatnya juga ya. Saya sarankan untuk membaca ini, tapi juga kita harus mengkritisi. Jadi namanya orang membaca buku itu tidak boleh langsung percaya, maka harus dikritisi. Ini buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca dan dikritisi. Kita lanjutkan lagi mengenai tujuan dan fungsi psikologi. Jadi psikologi itu punya beberapa tujuan. Ilmu apapun selain psikologi juga punya tujuan ini. Yang pertama, jadi ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu fungsi atau tujuan deskriptif ya, atau deskripsi, yaitu menjawab pertanyaan how. How itu artinya bagaimana. Menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi menjelaskan sebuah fenomena. Misalnya kalau dalam psikologi ya, bagaimana orang depresi itu. Kalau orang depresi itu kayak gimana gejala-gejalanya. Bagaimana anak jenius itu. Anak jenius itu apa gejalanya, indikatornya apa. Apakah IQ-nya, tingkat IQ-nya, tingkat daya memorinya, atau gejala yang lain. Itu menjawab pertanyaan mengapa. Ilmu yang lain misalnya geologi ya, juga menjelaskan misalnya bagaimana bumi itu. Atau meteorologi, cuaca, bagaimana cuaca itu, bagaimana hujan itu, prosesnya seperti apa. Itu menjelaskan pertanyaan bagaimana. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan atau eksplanasi ya, menjawab pertanyaan why atau mengapa. Kalau tadi menjelaskan bagaimana orang depresi itu, bagaimana anak jenius itu, nah ini menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa anak itu bisa jenius? Mengapa orang itu bisa depresi? Mengapa orang itu bisa menderita gangguan kejiwaan? Mengapa orang itu bisa mengalami gangguan kepribadian? Nah, itu menjawab pertanyaan mengapa. Jadi ilmu itu harus mampu menjelaskan mengapa, sebab akibat adanya sebuah fenomena. Misalnya kayak ini, meteorologi gitu ya. Mengapa hujan turun? Karena adanya proses awan gitu. Nah, saya kurang bisa menjelaskan itu ya. Psikologi juga sama. Mengapa orang depresi itu? Sebabnya satu mungkin faktor keturunan. Jadi rentan depresi itu orang kalau punya keturunan. Ada faktor keturunan. Jadi misalnya orang tuanya, baik itu bapak, ibu, atau kakek, atau nenek, atau saudaranya ada yang mengalami depresi, maka ia juga rentan mengalami depresi. Jadi faktor resikonya sangat tinggi, hampir menyumbang 20%. Jadi kalau di lingkungan rumah itu saudaranya ada yang mengalami gangguan depresi maupun gangguan kejiwaan seperti gila gitu ya, itu juga akan membawa resiko ya, faktor resikonya lumayan tinggi. Itu fungsi yang kedua. Atau misalnya yang lain menjelaskan fenomena mengapa anak itu bisa jenius, karena orang tuanya juga jenius. Jadi selain keturunan mungkin juga apa, misalnya stimulasi di masa kecil dia sering dilatih oleh orang tuanya, distimulasi ya. Jadi nggak hanya orang tuanya pinter, tapi juga distimulasi, anaknya diajak bermain berbagai macam permainan yang edukatif itu misalnya. Nah, kemudian karena kita sudah bisa menjawab pertanyaan mengapa, maka fungsi selanjutnya adalah meramal. Jadi ilmu itu juga bisa dijadikan oleh ramalan, tapi ingat ada bedanya ramalan antara sesuatu yang ilmiah dengan sesuatu yang common sense. Misalnya apa? Kalau dalam ilmiah itu metodenya jelas.
tidak sekedar cocokologi, otak-atik matuk gitu ya. Misalnya ilmu tentang perwetonan ya. Kemudian ada ilmu tentang apa lagi ya, otak-atik matuk itu. Meramal orang melalui ini tangan, garis tangan ya. Ada garis tangannya, kalau sambung itu orangnya seperti apa, kalau terputus orangnya seperti apa. Itu otak-atik matuk. Tapi kalau ilmiah itu jelas metodenya. Misalnya apa? Ilmu astronomi, ilmu falak ya, meramalkan nanti akan terjadi gerhana matahari, akan terjadi gerhana bulan, dan itu sudah presisi ramalannya. Itu sesuatu yang diramalkan secara ilmiah. Metodologinya jelas. Ada lagi ilmu misalnya sosiologi, meramalkan siapa yang akan menjadi siapa yang akan terpilih menjadi calon presiden ya. Ada pakai istilahnya bisa polling ya. Polling itu belum akurat, tapi nanti ada misalnya hitung cepat ya, quick count. Nah, itu metodologinya jelas. Meskipun yang diambil cuma berapa sampel, tapi kan hasilnya mesti selisihnya nggak jauh beda dari hasil kenyataannya. Itu namanya teknik memprediksi. Ada metodologi tertentu yang dijadikan standar, tidak asal ya, tidak otak-atik matur. Itu tujuan yang ketiga. Psikologi juga sama. Karena kita sudah bisa meramalkan, oh, orang ini berarti rentan apa tidak nanti mengalami depresi. Faktor risikonya apa misalnya? Orang tuanya punya keturunan yang depresi. Berarti bisa kita ramalkan, oh dia ini rentan depresi. Ada lagi misalnya anak jenius gitu. Orang tuanya jenius, kemudian status sosial ekonominya bagus. Jadi orang jenius itu biasanya lahir dari keluarga yang mapan, secara finansial tercukupi. Nah, ini berarti anak ini kita ramalkan bisa menjadi anak yang jenius, pinter nanti. Itu misalnya. Atau misalnya yang sering kita lakukan, jadi kalau sampean mengikuti sebuah ujian, itu kan ada ujian tes potensi akademik. Tujuannya sebenarnya apa tuh tes potensi akademik? Bukan mengklasifikasikan, wah ini nanti kelas unggulan, kelas itu, tidak ya. Tapi memprediksi kira-kira sampai nanti akan survive enggak kalau kuliah. Jadi potensi akademik itu berkorelasi dengan prestasi belajar, meskipun tidak kuat korelasinya, berhubungan lah. Jadi kalau prestasi akademik, potensi akademiknya tinggi, biasanya prestasi belajarnya tinggi. Jadi kalau orang hasil TPA-nya bagus, itu nanti biasanya IPK-nya juga bagus. Itu bisa diramalkan. Nanti ada metode penelitian, kita bahas lebih lanjut. Dan kemudian yang keempat, kalau kita sudah bisa meramalkan, maka yang selanjutnya adalah memodifikasi, melakukan kontrol atau merubah. Bisa kita rubah di situ ya. Jadi ada variabel itu yang bisa kita rubah. Misalnya kayak tadi, yang menyebabkan anak jenius itu adalah stimulasi orang tua. Oh berarti kalau kita ingin anak kita menjadi jenius, yang bisa kita lakukan apa? Merubah orang tuanya kan nggak mungkin. Berarti merubah pola asuhnya. Jadi pola asuh yang lebih menstimulasi kecerdasan anak. Tuh. Atau status sosial ekonominya. Berarti orang tua harus dijamin kesejahteraannya. Pemerintah harus menjamin ekonominya terpenuhi kayak gitu. Itu kan tanggung jawab pemerintah sebenarnya ya. Kesejahteraan warga itu tanggung jawab pemerintah. Itu memodifikasi. Atau misalnya ya, ada sebuah teori kriminal. Orang itu jadi kriminal karena keturunan apa pembelajaran? Apa kira-kira? Kalau menurut saya itu karena faktor pembelajaran. Jadi misalnya di rumah yo, misalnya kalau ada orang bapaknya maling, ibunya nyopet, yo anaknya nggak akan jauh dari itu. Karena dari kecil sudah melihat, menginteraksi, belajar ke sana. Oh itu faktor resikonya tinggi. Maka harus kita modifikasi apa? Yuk jangan sampai anak itu dekat dengan orang tuanya. Nanti bisa belajar langsung caranya nyopet, caranya maling. Maka harus dikasih pendidikan yang bagus ya, yang kondusif, dijauhkan dari orang tuanya. Itu kontrol dan modifikasi. Jadi tujuan dan fungsi psikologi itu ada 4 ya. 1. Mendeskripsikan atau menjawab pertanyaan bagaimana. 2. Eksplanasi, menjawab pertanyaan mengapa. 3. Prediksi atau meramal sesuatu yang akan terjadi nantinya. Dan yang keempat, fungsi kontrol atau modifikasi. Itu materi tentang tujuan dan fungsi psikologi.